Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Masih dengan buku Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam, karya Murtado Mutahari. Kita akan melanjutkan pembahasan episode sebelumnya. Kita akan masih membahas faedah kejahatan part 3. Bismillahirrahmanirrahim. Cobaan memiliki banyak faedah yang sangat bernilai. Di antaranya ialah tumbuhnya rasa ridho atau rela dalam jiwa dan ceria menerima ketentuan qada yang datang dari Allah. Sa'di mengatakan, orang yang berpandangan sempit selalu mencari ketenangan, sedangkan orang arif menemukan kesenangan dalam cobaan. Tinggalkan apa yang ada di sisimu dan yang tiada di sisimu. Inilah 5 hari dari kehidupan yang diikuti kematian. Setiap orang yang terbunuh dengan pedang cinta, katakan padanya, jangan bersedih, sebab tebusan darahmu adalah kerajaan abadi. Segala sesuatu yang datang dari sang kekasih pasti terasa manis. Wahai Sa'di, jangan kau cari keridhaan dirimu, sebab yang sejati adalah keridhaannya. Dalam sebagian doa yang ma'thur dikatakan, ya Allah, aku mohon padamu kesabaran orang-orang yang bersyukur. Kesabaran orang-orang yang bersyukur bukanlah kesabaran yang terasa pahit, melainkan manis seperti madu. Mereka yang sadar dan tahu bahwa cobaan itu bersifat mendidik jiwa manusia, tidak saja gembira menghadapinya dan menerimanya dengan tangan terbuka, melainkan kadang-kadang mereka melemparkan diri ke dalam cengkeramannya. Mereka berupaya menciptakannya jika tidak menemukan lautan dan gelombang cobaan yang bisa mereka jadikan tempat berenang dan melatih diri menghadapi kesulitan-kesulitan. Maulawi setelah bait-bait di atas mengatakan, bila kita memandang dengan jernih, niscaya cobaan itu akan terasa manis. Obat yang pahit pasti manis karena menyembuhkan. Manusia sungguh menyaksikan kemenangan di puncak kekalahannya. Kemudian dia berkata, bunuhlah aku, hai orang-orang yang terpercaya. Sa'di juga mengatakan, permata-permata mahal itu dikeluarkan dari mulut ikan paus, sementara orang yang mencintai hidupnya pasti tak akan mengarungi lautan. Persoalan berikut ini tidak boleh dikesampingkan, yaitu bila musibah yang dialami seseorang itu dipandang sebagai suatu karunia, dia akan dapat mengambil manfaat darinya. Bila dia menghadapi semua guncangan yang muncul dengan sabar dan tabah, jiwanya akan menyempurna. Sedangkan bila dia menghindar atau berkeluh kesah tentangnya, musibah itu betul-betul akan menjadi musibah baginya. Kenyataannya, berbagai karunia duniawi yang besar sama dengan musibah bisa menjadi sebab kebahagiaan dan bisa pula menjadi sebab kesengsaraan. Kemiskinan bukanlah kesengsaraan mutlak, sebagaimana kekayaan juga bukan kebahagiaan mutlak.
Seringkali kemiskinan menjadi faktor pengembang dan penyempurnaan seseorang, dan sering pula kekayaan menjadi faktor timbulnya kesialan dan kecelakaan. Begitu juga rasa aman dan rasa tidak aman. Ada banyak individu dan bangsa yang hidup dengan aman dan tentram, lalu terbelit oleh tujuan-tujuan duniawinya dan berwatak rakus sehingga ia menuai kehinaan. Demikian pula banyak individu dan bangsa yang bergerak maju karena dorongan kesengsaraan dan penderitaan, sehingga mereka bisa merebut kejayaan dan kedaulatan. Hukum ini mencakup seluruh anugerah dan musibah alamiah, semisal kesehatan dan penyakit, keperkasaan dan kehinaan, dan lain-lain. Dengan begitu, kesenangan dan cobaan sama-sama bisa menjadi rahmat, karena masing-masing bisa memberikan dampak baik, tapi bisa pula menjadi musibah dan malapetaka yang sebenarnya apabila keduanya menjadi faktor kejatuhan dan kehancuran. Karena itu, kita bisa mencapai kebahagiaan dengan kemiskinan, dan bisa pula dengan kekayaan. Kita juga bisa sengsara dengan kemiskinan, dan bisa pula dengan kekayaan. Maka, kesenangan seseorang terkait dengan reaksinya terhadap apa yang diperolehnya, apakah ia bersyukur atau tidak, dan kesengsaraan juga terkait dengan bagaimana reaksinya terhadap apa yang diperolehnya, apakah ia bersabar dan tegar atau lunglai, hancur dan kehilangan kehendak. Dengan demikian, tampaklah bahwa satu hal yang sama itu keadaannya berbeda-beda bagi dua orang. Dalam hubungannya dengan satu orang, ia bisa dipandang sebagai karunia, dan dalam hubungannya dengan orang yang lain, ia bisa dianggap petaka. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan karunia dan bencana itu merupakan dua hal yang relatif. Sesuatu yang seharusnya disebut sebagai bencana ialah siksaan emosional dan spiritual dari Allah, yaitu konsekuensi-konsekuensi buruk dari perbuatan manusia. Itulah bencana yang sebenarnya. Pertama, karena bencana itu disebabkan oleh kehendak dan pilihan manusia. Kedua, karena ia bukanlah pengantar menuju kebaikan dan kesempurnaan apapun. Misalnya, sikap keras hati pada diri seseorang adalah bencana yang sebenarnya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat, tidaklah Allah menyiksa seorang hamba dengan siksaan yang lebih dahsyat daripada kekerasan hati. Dalam Qasasul Anbiya diceritakan bahwa seorang bertanya kepada Nabi Syuaib alaihissalam, "Mengapa Allah tidak menyiksaku padahal aku telah melakukan segala dosa ini?" Nabi Syuaib menjawab, "Sesungguhnya engkau sedang berada pada bentuk siksa yang paling keras, hanya saja engkau tidak merasakannya." Kisah ini diungkapkan oleh Maulawi dalam kata-kata berikut ini. Pada masa Nabi Syuaib, seorang lelaki berkata, "Betapa banyak aib yang disaksikan oleh Allah pada diriku. Betapa banyak dosa dan kejahatan yang Allah saksikan dariku. Namun dengan segala kasih sayang, Allah tidak menimpakan siksa kepadaku." Lantas Allah berbicara dengan jelas kepada Syuaib sebagai jawaban untuknya. "Kau katakan, betapa banyak dosaku, tapi Allah tidak menyiksaku. Sungguh kau berkata sebaliknya, hai Pandir. Hai orang yang meninggalkan jalan lurus, hai orang yang bergelimang dalam kesesatan, sampai kapan kau akan menjadi tawanan tanpa engkau sadari? Sungguh engkau terbelenggu,
mulai kepala hingga kaki. Karatmu adalah untuk dirimu, hai kerak hitam. Dosamu telah mengaratkan seluruh batinmu. Banyaknya karat di dalam hatimu menyebabkan engkau tak bisa melihat rahasia-rahasia. Maksudnya bahwa engkau berpikir terbalik. Sekiranya Allah telah menyiksamu secara lahiriah, engkau akan merasakannya dan menanggungnya sebagai siksaan, sehingga siksaan itu akan berubah menjadi kasih sayang dan rahmat ilahi bagimu. Mengingat acap kali siksaan itu dapat membangkitkan kesadaran. Adapun siksaan yang sedang melilit dirimu sekarang sebagai akibat dari perbuatanmu adalah siksaan yang sebenar-benarnya. Penderitaan-penderitaan yang sesungguhnya adalah hasil dan dampak dari perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Dan ihwal pengaruh-pengaruh dan dampak-dampak itu, Al-Quranul Karim mengatakan, dan kami tidaklah menganiaya diri mereka, melainkan merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surat An-Nahl ayat 118. Jean-Jacques Rousseau menulis sebuah buku mengenai pendidikan anak kecil yang berjudul Emile. Emile sendiri adalah nama anak fiktif yang di dalam buku itu diceritakan sebagai anak yang dididik, diperhatikan dan dibina baik secara jasmani maupun emosional. Rousseau selalu menempatkan Emile sebagai anak yang selalu mencoba menundukkan alam dan dididik untuk menghadapi segala kesulitan. Rousseau berkeyakinan bahwa anak-anak yang paling bernasib malang adalah anak-anak yang dibuai dan dimanja oleh orang tua mereka dalam pangkuan kasih sayang dan kesenangan, tanpa diberi kesempatan untuk menghadapi dingin dan hangatnya kehidupan, menuruni jurang, dan mendaki ketinggian alam. Anak-anak seperti ini akan menjadi terlalu peka saat menghadapi berbagai kesulitan dan acuh tak acuh saat menghadapi kesenangan. Mereka tak ubahnya seperti ranting kecil di sebuah pohon yang rapuh, siap rontok kapan saja angin meniupnya. Suatu kejadian, betapapun kecilnya, akan menyebabkannya begitu menderita dan cukup untuk mendorong mereka bunuh diri. Pada sisi lain, walaupun diberi segala kemudahan dan kesenangan, mereka tetap tidak akan terdorong untuk hidup penuh semangat dan gairah. Mereka tak pernah merasakan lapar sehingga bisa menikmati lezatnya makanan. Selezat apapun makanan yang dihidangkan kepada mereka, mereka tidak akan pernah merasakan kelezatannya seperti anak dusun yang menyantap makanan seperti itu. Mengapa Sadiq Hidayat bunuh diri? Salah satu sebabnya ialah karena dia anak keluarga kaya. Sehari-hari sakunya dipenuhi uang yang melebihi keperluannya, tapi dia tidak memiliki pikiran waras dan metodis. Dia tidak berbekal karunia iman. Dia membayangkan alam ini hura-hura, sia-sia dan gila seperti dirinya. Kesenangan hidup yang diketahui dan diakrabinya adalah jenis kesenangan hidup yang paling hina dan jorok. Dia tidak pernah merasakan kesenangan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kehidupan. Dia sama sekali tidak menikmati alam ini. Sungguh banyak orang seperti dia yang gelisah pikirannya dan tidak dapat merasakan kelezatnya iman. Adapun untuk mereka yang tidak menjadi tawanan kekayaan seperti Sadiq Hidayat, kehidupan adalah sesuatu yang memiliki daya tarik. Karena itu, mereka tidak pernah berpikir untuk bunuh diri. Orang seperti Sadiq Hidayat saat berkeluh kesah tentang kehidupan dunia dan memandangnya buruk, di hadapan mereka tidak ada yang paling baik untuk dilakukan
kecuali perbuatan pengecut seperti bunuh diri. Pendidikan yang lemah telah menghasilkan keadaan seperti itu. Mereka tidak mungkin bisa menghayati nikmatnya karunia-karunia ilahi. Seandainya Sadik Hidayat dibawa ke desa untuk menggembala sapi, merasakan kotornya lumpur dan berbaur dengan kotoran-kotoran binatang, merasakan lapar dan sengatan matahari karena telanjang dada, bahkan sesekali merasakan lecutan cemeti, maka saat rasa lapar sudah demikian memuncak dan sepotong roti disuguhkan kepadanya, dia akan paham makna kehidupan. Barulah kemudian roti, air, dan semua hal material dan spiritual dalam hidup ini memiliki harga dan makna baginya. Pada bab pertama bukunya Gulistan, Kebun Mawar, Sa'di bercerita, seorang laki-laki pergi mengarungi laut dengan sebuah perahu bersama seorang pemuda. Sewaktu perahu itu mulai berlayar, pemuda itu menjadi gelisah dan tercekam ketakutan, sampai-sampai ketenangan para penumpang lain jadi terganggu. Di antara para penumpang itu ada seorang lelaki bijak. Dia berkata, "Saya tahu cara mengobati pemuda ini." Maka dia meminta agar pemuda itu dilemparkan ke tengah laut. Ketika pemuda itu berada di tengah-tengah gelombang dan hampir mati, dia mulai berjuang sekuat tenaga untuk mencapai perahu guna menyelamatkan dirinya. Tetapi usahanya selalu tak berhasil. Sewaktu dia hampir tenggelam, lelaki bijak itu menyuruh seseorang menyelamatkannya. Ketika sudah aman dan jiwa pemuda itu pulih kembali, para penumpang bertanya kepada laki-laki bijak itu, mengapa dia melemparkannya ke laut. Dia menjawab, dia harus jatuh ke laut dulu agar dapat merasakan nilai perahu ini. Tak ayal lagi, keintiman dengan penderitaan adalah syarat untuk merasakan kenikmatan. Selama seseorang belum memasuki kedalaman lembah, ia tidak akan pernah merasakan besarnya gunung. Salah satu faktor mengapa pelaku bunuh diri lebih banyak berasal dari kalangan orang-orang kaya adalah tiadanya iman. Faktor lainnya adalah karena masyarakat yang bergelimang kemewahan itu tidak bisa mempersepsi cita rasa dan nilai kehidupan. Mereka tidak dapat merasakan indahnya alam ini. Kesenangan dan kemewahan yang melewati ambang kodrat manusia akan membuat manusia kehilangan rasa, menjadikannya pandir dan konyol. Manusia seperti itu pasti akan bunuh diri akibat guncangan sekecil apapun. Timbulnya filsafat nihilisme barat disebabkan oleh hilangnya keyakinan, iman, dan sebagian lain disebabkan oleh kemewahan yang melampaui kewajaran. Barat yang sedang duduk di meja makan timur dan mengisap darah penduduknya, bukankah sewajarnya kini secara ironis ia meneriakkan nihilisme, anarkisme, dan ingin membasmi berbagai keyakinan dan pranata? Orang-orang yang mengaitkan bunuh diri dengan sensitivitas sebaiknya mengetahui jenis sensitivitas itu. Ia bukan termasuk jenis sensitivitas yang berasal dari cita rasa dan persepsi. Mereka tidak memahami kehidupan dalam bentuk yang lebih halus dan memersepsi hal-hal yang tidak bisa dipersepsi orang biasa. Mereka tidak mengetahui sesuatu yang tersembunyi dari pandangan orang, tetapi jenis sensitivitas mereka berasal dari mati rasa dan ketaajuhan dalam memandang keindahan dunia, mudah patah arang, dan tanpa daya juang dalam menghadapi bencana. Manusia seperti itu seharusnya bunuh diri, dan sebaiknya demikian. Sungguh mereka telah mencoreng wajah kemanusiaan
dan umat manusia sewajarnya bercuci tangan dari keberadaan mereka. Suatu ketika, saya pernah agak akrab dengan seseorang yang menurut perkiraan saya adalah orang yang paling berbahagia. Dia memiliki segala fasilitas material kehidupan, mulai dari harta kekayaan, jabatan, status sosial, dan reputasi. Dia tak pernah merasakan adanya kekurangan. Suatu hari saya terlibat pembicaraan dengannya mengenai anak. Dia berkata, "Sungguh, saya tidak ingin sama sekali menjadi ayah." Saya bertanya kepadanya, "Mengapa demikian?" Dia menjawab, "Cukup saya saja yang dilahirkan ke dunia ini. Mengapa saya mesti melibatkan orang lain dalam penderitaan ini? Mengapa saya harus menjadi sebab bagi penderitaan orang lain?" Pada mulanya, saya heran mendengar jawaban itu. Tetapi setelah saya perhatikan jiwa dan perasaannya, pahamlah saya bahwa apa yang dikatakan orang malang ini adalah benar. Dalam gelimang kesenangannya, orang ini tidak melihat apapun kecuali penderitaan. Sebagian besar orang yang kita kira tidak pernah tersentuh penderitaan ternyata adalah golongan orang yang paling menderita di antara kita semua. Memang, musibah dan cobaan itu merupakan nikmat yang besar dan harus kita syukuri. Ia merupakan kenikmatan yang ditampakkan kepada kita dalam bentuk musibah, sebagaimana halnya dengan musibah yang kadang-kadang ditampakkan kepada kita dalam bentuk rahmat. Karenanya, kita wajib bersyukur kepada Allah atas segenap cobaan tersebut. Bagaimanapun, kita harus mencamkan dalam pikiran bahwa sesuatu itu bisa disebut sebagai karunia atau petaka, sepenuhnya bergantung pada bentuk reaksi kita terhadapnya. Kita bisa mengubah seluruh petaka menjadi karunia, apalagi petaka-petaka yang menjelma sebagai karunia. Demikian pula kita mengubah seluruh karunia menjadi petaka apabila karunia-karunia yang sampai kepada kita dalam bentuk petaka. Dari berbagai diskusi bab ini kita dapat menyimpulkan bahwa alam ini diciptakan dalam rumus perlawanan dan oposisi, eksistensi dan non-eksistensi, hidup dan mati, abadi dan sirna, sehat dan sakit, tua dan muda, dan akhirnya kebahagiaan dan kesengsaraan. Di dunia ini, semuanya berpasang-pasangan. Sa'di mengungkapkannya sebagai berikut: harta karun dan ular, mawar dan onak, kesenangan dan kesedihan adalah hal-hal yang terpisahkan. Penyair Maulawi mengatakan, siksa datang sebagai harta karun yang syarat dengan rahmat. Inti akal menjadi segar sewaktu kulitnya terkelupas. Wahai saudaraku, jika kegelapan dan dingin menghadangmu, bersabarlah dengan kesusahan, kesengsaraan, dan penderitaan. Mata air kehidupan dan piala minuman ruhani, seperti benda-benda di ketinggian, semuanya tersimpan dalam kerendahan. Musim semi tersembunyi di dalam musim rontok, dan di musim semi kerontokan dimulai, tapi jangan kau lari darinya. Bergelutlah dengan derita dan berdamailah dengan ketercekaman, dan kejarlah umur panjang dengan kematian. Ketundukan materi alam pada hukum perubahan dan kesiapannya untuk berkembang adalah sesuatu yang muncul dari pertentangan. Sekiranya tidak ada pertentangan ini, niscaya tidak akan ada keanekaragaman dan evolusi.
Alam tidak akan melakukan peranan barunya dalam setiap saat, dan lukisan-lukisan baru tidak akan muncul di lembaran-lembaran eksistensi ini. Sekiranya kita mau mengkaji persoalan ini secara filosofis dan mendalam, kita akan mengatakan bahwa kesiapan materi untuk menerima berbagai forma dan pertentangan mutual yang terjadi antara sebagian forma dan sebagian lainnya merupakan faktor penghancur sekaligus pembentuk, menghancurkan forma-forma lama dan membangun forma-forma baru, menghapus pola lama dan menciptakan pola baru. Penghancuran dan perusakan adalah efek dari pertentangan, persis sebagaimana keanekaragaman dan evolusi adalah efek dari pertentangan. Sebab apabila tidak ada bagian yang hancur, rekomposisi dan perkembangan komponen-komponen baru tidak akan ada maknanya. Tanpa pertarungan dan saling pengaruh antar bagian-bagian dan unsur-unsur alam, komposisi menengah dan senyawa baru niscaya tidak akan terwujud. Jadi benarlah bila kita katakan bahwa pertentangan merupakan sumber kebaikan, tonggak alam semesta dan hukum yang melandasinya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.